Humas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yeni Frida dan rekan saya Bribtu Novriana Nasution. Nah, kawan Humas dan Bu Yeni, beberapa waktu lalu Kapolri telah meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran Medan. Nah, hari ini kita kedatangan langsung nih Bu Kepala Rumah Sakitnya untuk ngobrol-ngobrol langsung spesial ya. Iya, Rumah Sakit yang baru diresmikan ini seperti apa sih? Langsung saja kita sambut Karumkit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran Medan, Kombes Pol Dr. Siti Nur Iman Tatarigan SPPK. Halo Ibu, selamat pagi. Baik Bu, Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi senang sekali sih Bu, kita kedatangan senior poluan langsung ya. Jarang-jarang sebagai Karumkit Bayangkara ini. Mungkin nggak semua ya Bu ya, Karumkit Bayangkara seorang poluan ya Bu. Betul sekali, suatu kebanggaan ya. Apalagi Polda Sumatera Utara. Jauh ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa ya, demi podcast ini ya. Ibunya jauh dari rumah sakit ke Polda Sumatera. Nah Bu, banyak ini pertanyaan dari kawan-kawan rumah sendiri nih. Mungkin kan banyak yang belum tahu kan rumah sakit yang lama kan bersebelahan tentunya kan Bu dengan rumah sakit yang baru. Banyak kawan rumah yang pengen tahu apa sih fasilitas di rumah sakitnya, ada yang baru nggak? Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang kami sampaikan ke Ibu. Salah satunya, fasilitas baru yang ada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran Medan itu apa aja sih Bu? Ya, setelah diresmikan kemarin sama Bapak Kapolri, ada penambahan ruangan di rumah sakit kita. IGD kita juga sudah diperluas baru dan terletaknya di depan jalan raya. Jadi sangat membantu bagi masyarakat untuk langsung mendapat pertolongan bila membutuhkan pelayanan kesehatan. Kemudian juga ruang VVIP juga ditambah, ruang rawat kita ditambah, dan fasilitas penunjang yang lainnya. Berarti ada beberapa fasilitas ya Bu ya yang ditambah oleh Bapak ya Bu ya. Yang tentunya untuk menunjang ya. Ya, untuk agar masyarakat juga bisa menikmati layanan dari rumah sakit baru ini. Yang paling penting IGD-nya diperbesar ya Bu ya. Jadi misalnya ya jauh-jauh ya Bu, ada pasien yang banyak. Jadi langsung cepet ya Bu penanganannya. Nah, betul sekali. Nah Bu, untuk di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran Medan ini mungkin kan dari sebelumnya berbeda lah Bu, dari segi bangunannya juga banyak direnovasi tentunya. Nah kalau untuk kapasitasnya sendiri Bu, apakah ada perubahan juga Bu, semakin lebih banyak atau gimana Bu? Ya, kita semua tempat tidurnya sudah lebih banyak. Sekarang 205 tempat tidur itu sudah ready semuanya untuk menampung pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama anggota Polri, ASN, keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Wah, berarti tidak hanya untuk Polri aja ya Bu ya. Nah, berarti ini menjawab pertanyaan yang selanjutnya nih sekalian berarti ya. Banyak masyarakat yang bertanya ini Bu. Apakah masyarakat biasa yang khususnya tidak Polri bisa berobat dan mendapat pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara tuh salah satu pertanyaan yang ini yang banyak ya Bu. Apalagi yang mungkin vaskesnya itu nggak di Rumah Sakit Bayangkara Bu. Bisa nggak sih Bu berobat ke Rumah Sakit Bayangkara atau ada prosedur yang harus dilakukan dulu nggak sih Bu? Betul. Ya, untuk era BPJS sekarang itu memang harus sesuai dengan rujukan. Jadi walaupun dia bukan vaskesnya di kita, tapi dapat rujukan dari misalnya dari Polres, dari mana gitu rujukannya ke rumah sakit kita itu bisa. Juga untuk anggota Polri dan ASN itu mendapat kemudahan untuk akses dirawat di rumah sakit Bayangkara tingkat 2 kita tanpa melewati rumah sakit tipe C, tipe D gitu, langsung ke tipe B ke rumah sakit kita khusus untuk anggota kita dan ASN kita gitu. Untuk keluarga masih belum terfasilitasi. Itu sedang kita upayakan ke BPJS agar keluarga juga bisa langsung berobat ke rumah sakit kita tanpa melewati jenjang-jenjang rumah sakit yang lain ya. Yang lain gitu. Jadi prosesnya Bu apakah sama aja Bu dengan masyarakat, dengan Polri itu sama atau ada yang lain gitu Bu prosesnya Bu? Untuk BPJS semua sama. Peraturannya sama gitu ya. Cuman bila masyarakat yang vaskesnya bukan di kita tetapi dia butuh pelayanan
itu dapat berobat langsung ke IGD. Baik. Dianggap itu darurat. Betul. Untuk darurat itu kemana saja boleh gitu. Jadi langsung berobat ke IGD kita, nanti langsung bila membutuhkan rawat inap nanti langsung kita rawat inap. Baik, berarti info baru ya. Jadi kalau semua masyarakat bisa ya. Kalau sudah keadaan darurat boleh langsung datang ke IGD ya, Bu. Berarti nggak harus minta rujukan dulu karena ini yang bikin masyarakat kadang bingung mau berobatnya di mana kan, Bu. Bisa karena nggak ya gitu. Dilayani nggak ya? Padahal semua bisa dilayani ya, Bu. Ya apalagi yang urgent ya bahasanya, Bu, langsung dilayani di IGD ya, Bu. Nah kalau Mas nggak perlu takut lagi berarti ya. Kalau memang ya darurat kita langsung ditangani di rumah sakit mana aja, termasuk rumah sakit Bayangkara ya, Bu. Betul. Nah, Bu, kan kita lihat sendiri nih, Bu, cuaca kita kan kadang hujan, kadang panas, kadang ya berubah-berubah, bisa siang hujan, bisa malamnya panas. Nah, gejala apa aja sih, Bu, yang paling sering ditangani di rumah sakit Bayangkara, Bu? Untuk situasi saat ini, ya betul. Musim pancaroba gitu banyak yang flu ya, betul. Flu, batuk, pilek gitu. Juga penyakit kronis yang menahun gitu ya, yang banyak berobat ke kita gitu. Kalau untuk dari masyarakatnya sendiri gitu, Bu, kalau penyakit kronis itu lebih banyak penyakit apa sih, Bu, yang saat ini ya, Bu, ditangani di rumah sakit Bu Bayangkara? Terutama anggota kita ya, Polri dan ASN itu banyak yang hipertensi, ya diabetes gitu, penyakit metabolik ya. Nah, Bu, dari tadi kan kita sudah berbicara tentang rumah sakit. Iya, betul. Kali ini kita pengen kenal lebih dekat dengan sosok Harum Kid. Siapa sih Bu ini? Orang senior. Dan ternyata pernah bertugas di Sudan, Bu. NGO dari Indonesia. Bu, boleh dong ceritakan sedikit aja, Bu. Gimana sih pengalaman Ibu selama di sana? Karena kan kami ini pengen juga ya, tapi ya pasti seleksinya itu loh, Bu. Pasti banyak gitu kan. Coba cerita sedikit sih, Bu, sama kami dan kawan humas nih gitu, Bu. Bagaimana sih pengalaman ini? Ya, menarik sekali ya. Karena kita di sana bertugas itu dengan teman-teman lain bangsa. Betul. Ya. Sebelum berangkat juga teman saya tuh ngomong, ngapain sih ke sana ke Sudan gitu, tempat konflik. Benar. Kan kamu kan dokter, kalau cuma gaji segitu sih bisa lah didapat di Indonesia gitu. Terus saya bilang ini bukan cuma tentang uang gitu, tapi saya senang punya teman dari berbagai bangsa, dari berbagai negara gitu. Dan ternyata memang kita di sana bekerja sama dengan polisi-polisi dari seluruh dunia ya. Jadi kita punya banyak teman. Saya punya teman dari Bangladesh, punya dari teman Nepal, dari Jerman juga ada gitu, dari Nigeria, semua pokoknya yang kita punya teman gitu, dan sampai sekarang itu masih tetap berkomunikasi gitu. Jadi kita tidak putus hubungan gitu, karena memang kita cari pengalaman dan juga cari teman gitu, cari koneksi gitu. Betul. Tidak hanya dengan masalah duit ya, tapi juga pertemanan, pengalaman itu sesuatu yang tidak bisa dibayar ya, betul, dibayar dengan duit ya, Bu ya. Pasti seru sekali ya, Bu. Katanya beberapa yang jadi narasumber dan tamu di sini kan ada juga yang pernah bertugas FPU, dan mereka juga berbagi pengalaman, itu sangat seru sekali gitu. Apalagi ketemu dengan anak-anak yang di sana, dan mereka sangat menyukai orang Indo ya, Bu ya. Karena betul. Mereka seperti apa ya, kita kan ayo, dan mereka tuh seperti rasa kita nih keluarganya ya, Bu. Padahal kan kok dibilang kita juga little ya, Bu, bahasanya, karena ngerti kadang enggak, benar. Cuman dengan rasa sayangnya kita terhadap mereka juga mereka jadi sayang sama kita ya, Bu ya. Jadi Bu di luar negeri tuh berapa lama di Sudan, Bu? Saya pertama kan kita di sprintkan 1 tahun. Kemudian perpanjang 6 bulan. Jadi 1 tahun 6 bulan saya di sana. Memang betul, karena mungkin tipikal kita ya, orang Indonesia itu ramah gitu ya. Betul. Jadi kita dengan siapa aja ramah gitu. Terus kita juga mungkin mereka merasa bahwa kita tuh tulus gitu ya. Memang kita mau berbagi gitu dengan mereka gitu. Jadi pun mereka menyambut kita dengan
ramah juga. Iya. Nah, tadi Bu mengatakan 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ya. Itu bagaimana sih Bu? Kan pastinya tentunya jauh dari keluarga ya Bu ya. Pasti ya rindu nggak sih Bu sama keluarga? Dari rindunya gimana sih Bu ngatasin rindunya sama keluarga Bu? Kalau dibilang rindu ya pasti rindu ya, karena ribuan kilometer ya jaraknya gitu, antar benua lagi. Betul. Gitu. Cuman kan sekarang teknologi canggih ya, bisa video call gitu. Terus lagi juga kita itu dapat fasilitas untuk 1 bulan itu kita dapat cuti 7 hari. Nah, jadi boleh dikumpulin 3 bulan sekali gitu. Jadi maksimal cuti itu 24 hari. Jadi 3 bulan sekali kita cuti dapat 21 hari atau 24 hari gitu. Pulang ke Indonesia dan bisa bertemu dengan keluarga gitu. Jadi intensitasnya juga nggak kalah gitu dengan pertemuan tiap hari, karena kita juga kualitas itu ya, kualitasnya lebih baik gitu. Nah, itu dia Bu. Sebagai tenaga medis Bu di sana nih Bu, ada pengalaman menarik nggak sih Iya, Bu? Yang nggak terlupakan nih Bu selama bertugas di sana. Penasaran dan tadi pengen nanya. Pasti ada dong ya Bu ya. Iya, saya kan dokter, tapi saya sebagai IPO itu kita dikedepankan fungsi kepolisian kita. Oh, di sana gitu. berarti bukan hanya medisnya, kepolisian juga ya, gitu ya Bu? Kepolisian kita yang dikedepankan gitu. Jadi kita itu pertama itu ditempatkan di tim satu, misalnya kalau kita di sini tuh di polsek gitu. Jadi kita tuh tugasnya patroli ke kampung-kampung gitu, karena kan di sana tuh perang saudara. Jadi kita menjaga masyarakat daripada yang bangsa-bangsa nomaden yang suka menyerang penduduk yang menetap gitu di sana. Jadi kita tiap hari harus patroli. Nah, kemudian juga kita juga mengajarkan kepada perempuan-perempuan untuk bisa meningkatkan ekonominya gitu. Jadi kita ajar mereka cara membuat donat, cara membuat sesuatu yang bisa dijual gitu, yang menghasilkan income untuk mereka gitu. Jadi bukan cuman kita patroli, tapi kita juga meningkatkan pengetahuan dari perempuan-perempuan di sana gitu. Agar bisa membantu ekonomi mereka juga ya. Kemudian kita juga kemarin tuh ada program di tim SAT itu memberikan mesin jahit untuk mereka bisa terima jahitan, jadi ada income gitu. Jadi selain kita berikan mesin jahit, kita juga datangkan gurunya gitu untuk mereka bisa belajar gitu. Jadi kita memberi sesuatu gitu, bukan cuman tugas kita patroli gitu. Kegiatan semua dilakukan di sana ya Bu, nggak hanya fungsi kepolisian, medisnya juga dilakukan, dan juga mengajari wanita-wanita di sana juga ya. Kalau medisnya gitu misalnya kan kita patroli di pasar gitu, kita melihat kan mereka tuh kurang gitu hygiene-nya gitu. Nah, kita ajarin cara Bu itu gimana cara supaya hygiene anak-anak supaya jangan sakit perut, mencret apa gitu kan. Jadi kita memberi pengetahuan lah kepada mereka gitu. Yang mengedukasi mereka lebih baik lagi. Iya, betul. Nah, Bu, ini terakhir sebelum menutup perjumpaan kita nih Bu, sebagai Karungkit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadan Medan, ada nggak sih Bu pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan humas yang ingin berobat ke rumah sakit, atau bagi rekan-rekan Polri yang ingin berobat ke rumah sakit, mungkin bisa disampaikan Bu ke kamera kita yang sebelah sini Bu. Ya, terima kasih untuk semua rekan-rekan di humas, untuk semua rekan-rekan di Polri, untuk selalu aware ataupun selalu peduli dengan kesehatan kita. Kadang-kadang kita merasa itu tidak apa-apa gitu, jadi kita mengabaikan, padahal prosesnya berlanjut terus gitu. Misalnya ada sesuatu gitu kan dibiarkan, tetapi merupakan penyakit yang berlanjut. Sebaiknya bila ada keluhan sekecil apapun, segera berobat ke rumah sakit kita, karena fasilitas di rumah sakit kita itu
khusus untuk anggota Polri dan ASN, kita mendapatkan prioritas di rumah sakit kita. Apabila BPJS-nya tidak mengcover, maka rumah sakit akan membiayai ataupun memberikan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi untuk anggota Polri dan ASN. Jadi semua kita agar peduli dengan kesehatan kita, karena kesehatan itu mahal harganya. Bila kita sudah sakit, baru kita tahu bahwa ternyata sehat itu mahal harganya. Betul sekali. Jadi kita pun juga harus kenali dan deteksi Ya, dini betul. apa aja keluhan yang terjadi di diri kita ya Bu. Ya, Jadi betul. apapun penyakit itu bisa segera Betul. ditangani. Ya. gitu ya, Bu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, Benar juga betul. slogannya itu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Nah, terima kasih ya Ibu sudah Berkesempatan berkenan hadir betul di di podcast kami, Bu. Jangan ini ya Bu ya, jangan cerai. Nanti ada lagi Ya, ya Bu, siap. dengan topik dan materi yang berbeda dan menarik tentunya ya Bu. Betul. Nah, kawan rumah, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibda Yunifrida dan rekan saya Itu Nofrina Sution. beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan salam presisi.